Bentar, tinggal saya live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Lukman. Salam. Baik. Usang gatir, Lukman. Oke. Baik, izin ya kakak-kakak, record dan live streaming sudah saya hidupkan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Selamat siang kakak-kakak semua. Salam sehat dan salam demokrasi untuk kita semua, karena besok menjadi hari yang cukup menentukan ya untuk 5 tahun ke depan. Kabupaten Lombok Timur dan NTB akan menentukan pemimpinnya. Mudah-mudahan pilihan-pilihan yang ada itu adalah menjadi sebuah hak demokrasi untuk kita saling menghormati ya kakak-kakak ya. Saya pikir perbedaan adalah hal yang wajar, jadi jangan sampai karena perbedaan itu kemudian memunculkan silaturahmi yang terputus atau hal-hal yang kemudian akan merenggangkan. Amin. Jadi kita anggap ini sebagai pesta ya kakak-kakak, bukan peperangan. Ingat ya, ini pesta. Ini adalah sesuatu yang harus kita nikmati bersama, sesuatu yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bergabung Kak Alawi. Saya lanjutkan, ini menjadi sesuatu yang harus kita nikmati bersama ya, pesta ini bukan untuk sesuatu yang harus kita mengeluarkan energi-energi yang kemudian negatif begitu. Tentu saja apapun pilihannya itu adalah menjadi suara yang harus kemudian nantinya kita terima bersama-sama. Kalau kemudian nanti ada hal-hal yang kemudian istilahnya kita begitu, ada serangan maghrib lah, serangan fajar atau serangan isya, kan dinikmati saja ya. Baik kakak-kakak, supaya Kita terima dengan senang hati, Kak Fasil. supaya tidak terlalu melebar karena memang waktu kita sangat terbatas untuk akhir kita malah di siang hari ini. Kegiatan Akhirnya tercapai juga ini permintaan Isna ini. ya, kegiatan refleksi untuk bukti karya. Sebenarnya siang ini sebenarnya kita hanya ingin menguatkan saja kembali dari bukti karya yang sudah sebagian besar kakak-kakak melakukan unggah atau upload di LMS. Itu nanti kita kuatkan kembali agar kakak-kakak juga mengerti dan paham apa dasar daripada validasi yang saya berikan ya, supaya kemudian ini kita pahami bersama dan nantinya kita bisa terima bersama hasil dari validasi itu. Baik, cukup panjang saya berbicara untuk membuka, namun saya lupa untuk berdoa. Silakan saya persilahkan kepada Kak Bur, senior kita semua, untuk membuka pertemuan terakhir kita ini dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan di dalam proses kita dari jam 3 sampai jam 3.45 nanti diberikan kelancaran selalu, karena memang cuaca agak cukup mendung dan di tempat saya sudah turun hujan. Silakan Kak Bur, saya persilahkan untuk memimpin kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Bur, masih ada di tempat Kak Bur? Kalau tidak ada yang ingin memimpin kita berdoa atau saya serahkan kepada Ketua Kelas Kak Fajri, silakan untuk menggantikan Kak Bur membuka pertemuan kita dengan berdoa. Baik rekan-rekan semua, untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini,
marilah kita sama-sama berdoa. Semoga di pertemuan terakhir ini kita diberikan nikmat sehat, Amin. diberikan umur panjang, diberikan ilmu yang barokah. Berdoa dalam hati, berdoa mulai siril Fatihah. Bismillah. Solid, amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Baik. tahu. Terima kasih Kak Fajri untuk kesediaannya memimpin kita untuk berdoa mengawali pertemuan ini. Baik kakak-kakak, sebelum kita masuk ke kegiatan refleksi, karena ini menjadi pertemuan terakhir, saya ingin melakukan kegiatan ice breaking ya. Tapi ice breaking pada pertemuan terakhir ini agak sedikit berbeda. Nanti kakak saya minta untuk menuliskan di kolom chat masing-masing hal yang paling berkesan dari kegiatan kita selama PKG ini, baik dari kegiatan luring maupun daring. Nah, kesan yang ditulis itu bisa dalam bentuk aktivitas yang mungkin sudah kita lewati begitu, atau mungkin kesan terhadap seseorang begitu ya, atau mungkin yang lainnya, bebas. Yang jelas saya menginginkan kakak-kakak nanti menuliskan sekali lagi kesan dari pelaksanaan kegiatan kita selama ini. Ya, sifatnya bisa berupa kegiatan, boleh, kesan kepada seseorang, dan seterusnya bebas. Ya, namun nanti kakak-kakak jangan mengirim terlebih dahulu sebelum saya berikan aba-aba untuk dikirim secara bersamaan. Ya, jadi saya berikan waktu kurang lebih selama 3 menit. Singkat, padat, dan jelas saja kakak-kakak, enggak usah terlalu lama ya, untuk menuliskan kesan. Misalnya saya memiliki kesan terhadap si A gitu. Nah, si A kenapa saya memiliki kesan terhadap si A ya? Kan nanti saya tulis begitu, ya. Itu saja kakak-kakak, silakan saya berikan waktu maksimal 3 menit untuk menuliskan kesan di kolom chat terkait dengan kegiatan PKG kita selama ini atau mungkin terhadap pribadi seseorang. Tapi itu beda ini. 3 menit sekarang, kakak-kakak silakan. Oke, ditahan dulu Kak Suryat. Oke, sudah ada. Oke, boleh. Silahkan kalau memang sudah tidak sabar ingin mengirim kesannya. Silakan boleh di-enter di kolom chat. Nanti saya akan minta komentar yang paling menarik di kolom chat. Siapa yang paling menarik kesan dan Kak Suryat. Oke, kegiatan bola tangan Kak Suryat ini berarti pada saat kita SEM ya. Arianto. Oke, ternyata tatap muka menyenangkan ya. Oke, Kak Alawi pada saat SEM, Kak Isna bertemu dengan kawan dari lain, humoris. Oke. Evi pernah berperan menjadi wasit ketika belajar tatap muka pada materi SEM. Oke, Kak Sakirin pada saat SEM. Oke. Oke, kita tunggu masih. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan sisanya.
dari 11 orang, baru 5 yang menuliskan kesannya dalam mengikuti kegiatan ini. Silahkan yang lain ditunggu. Langsung di kolom chat ya, kakak-kakak. Kebetulan yang baru bergabung, silahkan menyesuaikan. Saat kecurangan wasit. Chat. Saat kecurangan wasit. Siapa itu, Pak? Apa nih? Tulakan. Oke. Oh, ini kado. Kak Suryat, saat kecurangan wasit. Nah, ini perlu dikonfirmasi ini. Ini kesan negatif atau kesan positif ini kalau menurut kakak-kakak ini? Baik. Biasa sih kalau orang yang kalah Kak Fasil ada aja alasannya. Oke, supaya tidak terlalu lama. Ini puas ini. Memang ini puas lihat. Kak Suryat, Biasa. Pak Surya ini waktu hari H dia menyanjung saya sebagai wasit. Nah, sekarang kok dia begini sama saya nih Kak Fasil. Yo, jadi ada tersimpan di sana itu Pak Krisna, simpan sebuah dendam Pak Suryat itu. Tolong diklarifikasi Pak Surya. Jadi gini, ini klasifikasi wasit ini. sebentar ya, yang lainnya bisa off mic-nya, mikrofonnya. Kita berikan kesempatan dulu kepada Kak Suryat untuk menyampaikan kesannya saat kecurangan wasit. Maksudnya bagaimana itu Kak? Tolong diklarifikasi. Oh, nggih. Masalahnya sangat besar itu, Kak. Saat kecurangan wasit 1 dan wasit 2 yang selalu melebih-lebihkan pihak yang menang, selalu ditindas pihak yang kalah. Tapi kami pihak kedua selalu sabar menahan cobaan itu. Tapi kami tidak pernah tidur dengan kecurangan-kecurangan yang diberikan oleh wasit pertama dan kedua. Itu yang sangat membekas dan menyedihkan rasanya. Cukup, Kak. Oke, terima kasih Kak Suryat. Sekarang saya minta konfirmasi ya kepada wasit 1 dulu. Wasit 1 kemarin Kak Isna atau Kak Devi ya? Kak Devi. Oke, Kak Devi, silakan diberikan jawaban Kak Devi. Oke, jadi kemarin Coba kan dihidupkan kameranya caranya Kak Fasil. Biar jelas. lagi rame nih, lagi Hanya di itu yang menjelaskan. tempat pengawasan Buka TTS. kameranya, buka kameranya. Oke, kita buka kamera. Oke, silakan dilanjut Kak Devi. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi kemarin saya jadi wasit ya, wasit 1. Nah, jadi kemarin speaker enggak ada kecurangan yang merasa berpihak antara tim 1 atau tim B. Jadi tuduhan yang diberikan oleh Pak Suryat itu sangat tidak etis ya kalau wasit dikira curang. Itu saja Pak Fasil. Oke, makasih Kak Devi. Maaf, Kemudian, Kak, masalahnya Jadi bagian wajar mana dia di- curang wasitnya karena di kelompok yang menang itu ketua kelas di sana. Jadi dia menghargai ketua kelas, bukan menghargai kami sebagai anggotanya seperti itu, Kak. ya, Alasan doang. Masa saya sekarang saya konfirmasi pada wasit 2, satu konfirmasi wasit 2, Kak Isna silakan memberikan klarifikasi karena sangat berkesan kecurangan itu menurut Kak Suryat. Silakan Kak Isna. Baik, terima kasih. Karena kebetulan ini pelatih daripada tim UY kalau nggak salah kemarin Kak Suryat ya. Ya, Jam terbangnya kurang tinggi, jadi aturan dalam permainan itu kurang dipahami oleh pelatih sehingga kekurangannya itu anggotanya ikut-ikutan juga tidak terlalu banyak yang paham tentang aturan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika bermain di babak pertama, wasit saya ini banyak tekanan. Jadi seolah-olah dari tim Kak Suryat ini tidak ada pelanggaran, padahal pelanggaran demi pelanggaran banyak sekali dilakukan pada babak pertama. Sehingga dengan turunnya saya di babak kedua, banyak sekali saya berikan kartu, lebih-lebih kepada pelatihnya. Masa pelatih bisa merokok di dalam lapangan? Nah, itu menurut saya kurang etis. Bahkan melakukan provokasi terhadap penonton, Kak Fasil. Sehingga banyak sekali kartu yang saya berikan kepada pelatih. Mungkin itu yang membuat dia merasa tersinggung, sehingga
muncul kalimat kecurangan itu. Padahal itu bentuk kasih sayang saya kepada Kak Suryat ini agar dia lebih sportif dan bijaksana dalam sebagai pelatih. Itu Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Isna. Oke, saya pikir saya bisa dapat benang merahnya ya. Jadi tidak ada niat sedikit pun dari wasit 1 dan wasit kedua untuk bersikap tidak adil ya. Dan menurut penilaian saya juga memang wasit sudah bertindak cukup fair, sudah cukup adil untuk memandu jalannya pertandingan. Cuman mungkin Kak Suryat dia baperan aja karena memang timnya tidak bisa mengimbangi lawan sehingga yang dicari kambing hitamnya adalah wasit begitu ya. Terakhir Kak Haryanto tadi raise hand, silakan ada yang ingin disampaikan Kak Haryanto, disilakan. Tadi sedikit di sini mungkin satu alasan kuat kenapa Kak Surya ini masih protes hingga saat ini. Kemarin saat kita technical meeting kan juga beliau ini datangnya telat, jadi wajar lah enggak tahu aturannya, asal ngomong saja. Itu saja Kak Fasil, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Haryanto. Baik, satu hal kakak-kakak, ini walaupun bercanda tapi kita serius ya. Serius artinya begini. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lewati kemarin, terutama di kegiatan SEM, itu kita belajar banyak hal terkait dengan nilai-nilai sportivitas ya. Bagaimana kemudian kita juga sebagai guru harus mampu menanamkan sebuah nilai-nilai karakter yang baik atau yang positif kepada peserta didik kita. Karena begini kakak-kakak, apa yang kemudian ditanamkan sejak usia dini itu akan menjadi sesuatu yang mereka yakini dan akan mereka pedomani di dalam proses kelangsungan kehidupan mereka ke depannya. Maka itu akan menjadi sesuatu yang saat ini mungkin kita sering melihat bahwa kekalahan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang kemudian memalukan begitu, kita maknai begitu, dan kemenangan itu kita maknai sebagai sesuatu yang kemudian tidak terbatas atau menjadi sesuatu yang sepertinya sesuatu yang begitu wah. Nah, dari kedua peristiwa atau kedua kejadian dari sebuah pertandingan yang kita lakukan itu, izin kakak-kakak, suara saya terhilang atau bagaimana ya? Jelas. Aman. Baik, dari kedua kejadian itu menjadi sesuatu yang kemudian kita mampu belajar banyak bahwa bagaimana kita harus siap ya, harus siap terhadap apapun hasil dari sebuah kompetisi atau dari sebuah pertandingan yang kita jalankan. Ini tolong dimaknai baik-baik bahwa intinya bahwa bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi bagaimana kita ketika berada pada posisi yang kalah, kemudian bisa mengambil sebuah pelajaran untuk belajar lebih kuat lagi, belajar lebih disiplin lagi, sehingga kita memiliki kesempatan nantinya untuk pantas menjadi pemenang. Begitu juga seorang pemenang, kemudian harus bisa memaknai bahwa kemenangan itu tidak untuk selamanya. Bahwa kemenangan itu bisa jadi ketika kita pertandingkan lagi 5 menit dari setelah pertandingan itu usai, bisa jadi kemenangan itu juga akan hilang atau sirna. Jadi kemenangan dan kekalahan itu sebenarnya adalah sesuatu yang fata morgana atau sesuatu yang kemudian bukan menjadi tujuan utama. Tapi bagaimana kemudian dari kemenangan dan kekalahan itu kita belajar tentang sebuah nilai-nilai yang lebih besar nantinya kita mampu jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, jadi nanti setelah mereka menjalani kehidupan ini, bahwa kehidupan ini akan selalu penuh dengan kekalahan dan kemenangan, maka mereka akan menerimanya dengan sesuatu hal yang wajar. Sesuatu hal yang biasa ya, bukan kemudian kita menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai sebuah kemenangan atau kemudian meratapi sebuah kekalahan menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Jadi itu kita maknai bersama-sama dan itu saya ingin kakak-kakak teladani atau memberikan sebuah nantinya menularkan ya kepada adik-adik kita, kepada peserta didik kita terutama di jenjang-jenjang sekolah dasar agar hal itu mampu mereka terima dengan baik. Ya, itu ya kakak-kakak. Jadi di ice breaking kita punya satu, ya gimana Kak Surya? Ada yang masih ingin ditanyakan?
Ya, setelah mendengar semua apa yang diucapkan Kak Gani, eh, sekarang saya minta maaf kepada wasit 1 dan wasit 2. Memang dalam permainan itu kalah menang itu kita harus bisa menerima. Dan saat ini saya sudah menerima dengan ikhlas kekalahan itu. Suatu pertandingan itu yang tulus kalah menang katanya. itu Ya, pasti besok ada. lanjut lagi. Maaf ke wasit 1, wasit 2, saya sudah rela ikhlas menerima kekalahan Mulai ini. cepetan acting ini Kak Fasil. Hebat acting nih Surya Paloh nih. Si Kak Surya. Kalah pemain Bahrain dia. Terik kayaknya. Baik, kakak-kakak, kita lanjut ya, supaya kita bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Jadi nanti kita bisa perpanjang lagi hal itu tentu saja di waktu dan kesempatan yang lain ya, kita diskusikan lagi. Baik, kita sekarang masuk ke konten terkait dengan refleksi bukti karya. Di layar sudah terpampang agenda kita pada sesi hari ini, yaitu nanti kita akan melakukan kegiatan refleksi ya, terkait dengan bukti karya yang sudah kakak-kakak sebagian besar sudah mengunggah ya. Mengunggah itu nanti kita akan refleksikan supaya kemudian kakak memiliki pemahaman yang kuat begitu ya terkait dengan bukti karya yang sudah diupload. Kemudian nanti ada diskusi dan tanya jawab sedikit terkait mungkin ada hal-hal yang masih belum dipahami atau masih kemudian menjadi sesuatu yang perlu dijelaskan ulang. Baik, saya lanjut. Di kegiatan kita di awal, di sini kita ditanyakan terkait dengan persiapan belajar. Jadi dari kegiatan ice breaking tadi saya sudah melihat bahwa kalau dilihat dari level kesiapannya, saya pikir semua kakak-kakak dilihat begitu semangat siang hari ini. Saya meyakini itu akan menjadi sebuah modal yang kuat untuk kakak-kakak kemudian bisa memahami materi kita pada siang hari ini dengan lebih baik lagi. Kemudian tujuan pembelajaran, ini dia kakak-kakak ya, tujuan kita sesi siang ini di waktu yang sangat pendek ini adalah memahami terkait dengan bukti karya PKG PJOK melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi bagaimana aspek penilaiannya dan lini masanya dengan baik dan benar. Baik, refleksi awal kakak-kakak, kita mengingat kembali ya bahwa dari kegiatan bukti karya yang kakak-kakak sudah selesaikan atau mungkin ada yang masih tertunda atau belum begitu, bahwa kegiatan, oke mohon maaf kakak-kakak, di tempat saya ini mati lampu, saya matikan kameranya supaya tidak mengganggu. Mudah-mudahan baterai saya cukup kuat untuk menyelesaikan pertemuan kita. Saya coba irit baterai dulu ya, saya matikan. Oh, sebentar. Mohon maaf kakak-kakak, saya ganti jaringan karena WiFi otomatis ikut mati ya. Sebentar. Saya ganti jaringannya dan saya matikan kameranya. Oke, izin kakak-kakak, suara saya apakah masih bisa terdengar? Halo? Oke. Makasih kakak-kakak. Sebentar saya ganti jaringannya terlebih dahulu. Putus-putus suaranya. Ya, di tempat saya sedang mati lampu. Kakak-kakak saya ganti jaringan dulu ya. Tapi jangan keluar. Karena saya sudah coba hidupkan WiFi di handphone saya. Oke, ditunggu sebentar kakak-kakak.
Oke, cek. Sudah kembali normal suara saya, Normal, kakak-kakak? normal. Baik, kakak-kakak, saya akan sedikit mengirit-irit ya. Kamera saya matikan supaya energi di laptop saya bisa cukup kuat sampai dengan 20 menit ke depan. Baik, saya lanjutkan ya, kakak-kakak. Untuk bukti karya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukti karya ini kan bisa berbentuk 3 hal ya, kakak-kakak ya. Yang pertama, bahwa bukti karya itu bisa berbentuk sebuah kegiatan praktek pembelajaran. Ya, tentu saja yang namanya praktek pembelajaran adalah kegiatan kakak-kakak melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, untuk kita PJOK tentu sangat identik dengan kegiatan pembelajaran di lapangan ya. Nah, itu yang kemudian kalau kita melihat daripada kegiatan yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak kemarin, itu kan kakak-kakak sudah melakukan perekaman video untuk materi di awal dulu di 2.1, yaitu bagaimana memfasilitasi sebuah pembelajaran PJOK yang efektif. Itu kan di awal sudah kakak rekam video ya. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai sebuah bukti karya yang ingin kakak-kakak upload misalnya ya. Tentu saja di sana kakak-kakak dengan catatan ya bahwa video yang akan diupload itu ya tentu saja menjadi sebuah video yang kita yakini bahwa itu sudah cukup baik lah begitu ya. Ada kegiatan secara umum di pembelajaran itu, ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan kan kita ketahui bersama ya kakak-kakak ya. Dari kemudian kita melakukan presensi, berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran, memberikan sebuah pertanyaan pemantik begitu ya, menanyakan materi yang sudah ada atau yang sudah kita lewati, mencoba mengetes sampai sejauh mana pengetahuan murid kita, itu bisa kita lakukan di pendahuluan. Kemudian ketika kita masuk ke dalam sebuah kegiatan inti, di sana kita juga bisa langsung juga memberikan informasi terkait materi misalnya akan kita lakukan, kemudian memberikan bahan-bahan penunjang untuk materi tersebut atau melakukan penjelasan atau anak-anak mencari sumber atau referensi, kemudian anak-anak melakukan aktivitas ya, melakukan sebuah kegiatan mencoba, mendemonstrasikan, mendiskusikan ya, atau menganalisis, melakukan umpan balik, itu bisa kita lakukan di kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutup itu bisa juga kita gunakan sebagai kegiatan untuk menguatkan kembali gitu ya, atau penguatan bersama. Sebentar kakak-kakak. Baik, saya lanjutkan. Sebagai bentuk penguatan bersama, misalnya kita bisa melakukan juga refleksi di kegiatan penutup. Dan juga ketika kemudian materi itu menjadi satu materi yang kemudian menjadi sebuah materi, kita akan melakukan sebuah penilaian, misalnya kegiatan itu juga bisa diisi dengan sebuah kegiatan penilaian di inti pembelajarannya, begitu. Kemudian masuk di kegiatan penutup, kita akhiri kegiatan tersebut ya tentu saja dengan merefleksikan ya pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Diakhiri dengan berdoa, kemudian diakhiri juga dengan menyampaikan materi apa yang kita pelajari minggu depan. Nah, itu secara garis besar kakak-kakak ketika kita ngomong kegiatan praktek pembelajaran dari pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kemudian yang kedua, bukti karya juga bisa berupa praktek baik kakak-kakak. Praktek baik ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain atau rekan-rekan kita yang lain begitu maksudnya. Baik dalam sebuah konteks program ya, bisa juga berupa refleksi modul ya, misalnya kakak-kakak mau merefleksikan hasil daripada kegiatan PJOK kita ini ya kepada rekan-rekan misalnya dalam bentuk format dokumen, PDF, atau video diperkenankan. Atau mungkin lebih sederhananya kalau bentuknya praktek baik ini, contohnya yang sudah kakak lakukan itu misalnya adalah pada saat kakak membuat rencana tindak lanjut. Benar ya kakak-kakak ya?
di mana kakak-kakak di sana melakukan menyusun sebuah program ya, yang kemudian kakak-kakak istilahnya kakak-kakak sampaikan begitu, atau kakak-kakak terangkan kepada rekan-rekan di komunitas yang ada di sekolah. Itu termasuk praktek baik kakak-kakak. Atau mungkin kakak-kakak punya satu program atau satu kegiatan yang menginisiasi sebuah hal yang positif, misalnya tapi yang ada hubungannya dengan PJOK tentu saja ya kakak-kakak ya. Misalnya gerakan fun run atau lari gembira begitu. Jadi ya tentu saja di sana kakak-kakak juga bisa memasukkan itu sebagai sebuah praktek baik, atau mungkin kegiatan-kegiatan permainan yang lain begitu. Ketika kakak juga misalnya mau melakukan kegiatan SEM, itu masuk menjadi bagian dari kegiatan praktek baik, bisa kakak-kakak ya. Misalnya kakak kemarin dari kegiatan selesai itu kemudian nanti menyusun sebuah rencana kegiatan sport education model, karena kebetulan juga sudah akhir semester misalnya, itu bisa ya. Kemudian yang terakhir kakak-kakak, yang ketiga, dalam bentuk RPP atau modul ajar. Nah, kalau RPP atau modul ajar ini tentu saja saya yakin kakak-kakak semua sudah memiliki RPP, sudah memiliki modul ajar ya. Secara umum pasti bisa. Ini adalah, kalau menurut saya ini pilihan yang paling mudah dan rasional lah begitu. Tapi tentu saja tolong kakak-kakak, RPP atau modul ajar yang akan diunggah itu tolong benar-benar menjadi RPP atau modul ajar yang sudah kakak sesuaikan dengan kondisi dan tempat kakak mengajar begitu ya. Kalau masalah kemudian RPP itu adalah merupakan sebuah hasil daripada kemudian dari sumber yang lain gitu ya, kakak dapatkan dari sumber yang lain, tidak apa-apa sebenarnya. Namun tentu saja harus dipastikan bahwa itu bisa dilakukan dan itu bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di sekolah kita ya. Itu tidak masalah sebenarnya ya. Kemudian tentu saja RPP dan modul ajar itu juga nanti ada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi nanti di slide di bawahnya ya. Sampai di situ kakak-kakak. Jadi untuk bukti karya sekali lagi bentuknya bisa 3, ada praktek pembelajaran, praktek baik, RPP atau modul ajar. Nah, kemudian untuk draft bukti karya, ini dia ya. Jadi di dalam menyusun draft bukti karya ini tentu saja bukti karya itu kan tergantung pilihannya kakak-kakak. Ada yang kemudian draft bukti karya itu memang membutuhkan sebuah kolaborasi bersama dengan rekan sejawat ya, dalam bentuk misalnya merancang sebuah program. Ya itu nanti memang sifatnya sangat personal begitu, tergantung daripada bukti karya yang kakak-kakak buat dan kakak-kakak akan unggah. Kemudian apabila kita melihat bahwa setiap program atau setiap hal yang kemudian muncul dari apa yang ingin kakak lakukan itu pasti kan ada kendala ya kakak-kakak. Walaupun itu bentuknya hanya RPP atau modul ajar, tentu saja pasti akan ada kendala di dalam menyusun atau menyelesaikan bukti karya. Nah, disitulah kemudian kakak-kakak mencoba untuk mampu bekerja sama sebenarnya, kemudian bertanya atau berkolaborasi lah begitu dengan rekan yang lain terkait dengan kendala atau masalah yang kakak hadapi di dalam penyusunan bukti karya. Nah, sampai di sini saya ingin meminta 1 atau 2 orang dari kakak-kakak untuk menyampaikan terkait dengan kendala dari bukti karya yang mungkin sudah kakak-kakak buat atau yang sudah coba kakak unggah. Itu kalau bisa diceritakan kepada kita apa yang menjadi kendalanya kira-kira kakak-kakak. 1 orang silahkan, boleh untuk raise hand untuk menyampaikan apa sih yang menjadi kendala. Nah, terutama mungkin oke, Kak Lukman silahkan. Kak Lukman silahkan. Saya persilahkan ya. 1-2 menit saja Kak Lukman ya.
Silakan, mic-nya mungkin belum di open, Kak Lukman. Ya, makasih Kak Fasil atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah bukti karya Tiang sudah saya kirim. Jadi cuma satu kendalanya Kak Fasil kemarin. Ya teman-teman sekalian tahu juga. Kak Tiang kirim video pembelajaran Kak Fasil untuk karya Tiang gitu. Ya, ya. Jadi cuman satu Kak Fasil kan kemarin Tiang kirim melalui Google Drive linknya. Jadi Ya. untuk penguploadan itu tidak bisa melalui Google Drive, link yang kita ambil dari Google Drive. Jadi kita unggah lagi di YouTube itu aja kesulitannya Kak Fasil. Oke. Ya, benar-benar Kak. Oke, tapi sudah ketemu ya solusinya ya Kak Lukman ya? Alhamdulillah ketemu Kak Fasil. Oke ya, terima kasih Kak Lukman. Baik, itu ya, itu tadi sedikit pengalaman dari Kak Lukman. Ya, rekan-rekan yang akan melakukan upload berupa video, memang tidak bisa di LMS itu link link drive itu yang akan dikirim tidak bisa. Jadi harus di upload dulu ke YouTube pribadi begitu. Nah, barulah kemudian link yang ada di YouTube itulah yang kemudian disematkan di LMS. Ya. Jadi supaya lebih jelas, kakak-kakak juga bisa melihat ya di panduan untuk unggah bukti karya itu ada saya kirim PPT-nya, bisa dilihat lagi kalau misalnya secara teknis ada hal yang kemudian masih sedikit kakak-kakak belum hafal tahapannya, bisa dilihat di sana ya. Oke, selanjutnya satu lagi boleh? Masih 35 menit, tinggal 10 menit. Satu lagi silakan. Ada yang menyampaikan kendalanya di dalam kegiatan penguploadan bukti karya? Ada? Mungkin ada yang sempat dikembalikan. Oke, Kak Bur, silakan Kak Bur. Sampai sekarang Pak, itu belum bisa pindah, soalnya saya pindahkan dari Grid ke YouTube itu. Oh iya. Jadi Kak Bur belum bisa mengupload belum bisa mengupload videonya di YouTube gitu ya Kak Bur ya? Iya, sedang jalan pelan dia, Kak Fasil, pelan dia. Ini balik lagi andang-andang Kak Bur. Oke. Nanti kita ke Pak Lukman, Pak. Oke, kalau benar Kak Bur. Nanti kita kerjakan di sekolahnya aja Pak Bur. Iya. Nanti saya minta bantu ke teman sudah Kak Fasil. Oke, aman Kak Bur ya. Untuk mengingat kakak-kakak ya, jadi bukan hari ini ya batasnya, tetapi sampai tanggal 29 ya. Jadi alhamdulillah. Tapi jangan sampai long 29 takutnya saya ini ya ada kendala terkait sistem, jangan sampai kemudian suaranya kurang jelas Kak Pas. Ya. Oke, jadi 29 masih ada waktu, makanya siang hari ini kan kita refleksi ini kita gunakan sebagai bentuk untuk menguatkan mungkin ada hal-hal yang menjadi kendala di dalam proses penguploadan bukti karya. Begitu. Ada lagi? Silakan. Oke, Kak Haryanto, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Kendala utama yang paling utama mungkin mengenai kuota dan kuota internet terutama ini Kak Fasil ya. Mungkin itu juga jadi masalahnya Kak Bur. Kenapa lelet sekali kalau pakai kuota bisa dia. Mungkin beliau pakai wifi dia Kak Bur. Itu sebabnya kenapa tidak bisa jalan. Terima kasih. Kata saya pakai kuota tidak pakai wifi. Kuotanya yang kurang mungkin. Mungkin kota Mataram bagi Sinmeli. Satu tambahan, kita butuh laptop yang lebih tinggi speknya Kabur, itu makanya kalau kita ngupload itu butuh laptop yang lebih tinggi speknya. Oke, nanti bisa ya Kak Lukman ya. Jadi itu ya kakak-kakak ya, kebetulan yang misalnya memiliki kesulitan bisa meminta bantuan, itulah fungsinya sebuah kolaborasi kakak-kakak. Apapun ketika kita mau berbagi, komunikasi dan bekerja sama, segala sesuatunya insya Allah bisa terselesaikan. Terakhir Kak Surya, ada yang ingin disampaikan?
Saya juga belum Kak, masih kesulitannya belum saya upload dia. Ya, Kak Suryat rencana mau ngupload apa? Video juga belum saya semuanya. Nah, kira-kira baik saya tanya ini kakak-kakak biar Kak Suryat yang jawab ya. Yang Mungkin akan kita upload itu apa bentuknya Kak Suryat? Bukti karya itu. videonya, video sama modul belajarnya kan belum saya juga. Kira-kira jawaban Kak Suryat bener nggak kakak-kakak? Salah dia. Salah saya. Modul belajar merdeka. Oh. Video kampanye diupload itu Kak Fasil. Astaga, enggak lah. Masa, enggak boleh lah itu aja. Mungkin besok saya kerjakan sama Pak Kak Bur mungkin. Oke, Kak Suryat, biasanya Kak Suryat kalau ngerjakan tugas sama siapa? Sama istri. Oh, selain istri, teman yang ada di sini. Itu kalau video kerja sama istri itu Pak Suryat. Enggak pernah mau, enggak ada yang mau bantu Kak. Kak Isna enggak mau bantu, Kak Anto enggak pernah mau bantu. Kak Devi enggak pernah mau bantu. Angkat jarik gitu. Saya siap menerima bantuan. Menerima. Ketua kelas juga enggak pernah mau bantu Kak. Ini loh Biar Kak Suryat. ya, mohon maaf di listrik Kan di ada tempat itu yang tugas yang mudah. saya energi di laptop sama di HP saya habis. Jadi saya kuatkan lagi ya untuk Kak Suryat. Kak Suryat bukan ngupload semua bukti karya itu tidak, tapi dipilih Kak salah satu. Bisa berupa RPP atau modul ajar, bisa juga berupa video pembelajaran, bisa juga berupa praktek baik. Jadi dipilih salah satu Kak, bukan tiga-tiganya. Begitu ya. Siap Kak, siap Kak. Besok Oke, kita aman. minta bantuan ke Kak Anto sama Ketua kelas sama Kak Lukman di Saya sekolahnya selalu Gunung Raja, menunggu di sekolahnya ada Kak Bur. sebenarnya ini Kak Suryat, tapi andanya menghilang Saya terus. siap di SD 1 Gunung Iya, Raja. Pak Mau Suryat, pakai gedung yang saya mana? bantu. Nanti dicari Siap bantu Pak ya. Suryat. Sambil dibawakan serangan apa kayak serangan maghrib kayak atau ba'da isya silakan. Iya di kantin guru. Siap, saya menunggu dari maghrib. Karena tinggal Saya tunggu serangan fajarnya. Saya nunggu di Gunung Raja ya. Oke, baik. Siap, Saya lanjutkan ya. Karena ini tinggal sedikit. Selanjutnya untuk refleksi bukti karya itu kakak-kakak sudah terlihat rubriknya, kakak-kakak slide saya jalan tidak? Slide saya jalan. Di sini tidak kelihatan Kak Fasil. Tidak Kak, tidak. Tidak kelihatan, Kak Fasil. Suaranya di sini pecah-pecah dia Kak. Kak Pastil, sinyal Kak. Oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya. Sudah. Kakak-kakak, ini yang saya jadikan dasar untuk menilai bukti karya yang kakak-kakak buat. Jadi bukan berdasarkan suka ndak suka, tidak. Tetapi berdasarkan rubrik ini. Dan rubrik ini apabila tidak terpenuhi satu saja, maka itu sama artinya kakak-kakak harus mengulang. Oleh karena itu, saya memastikan nanti pada saat kakak mengupload bukti karyanya, ini juga dijadikan panduan ya. Saya juga sudah kirimkan di WA group, itu terkait dengan rubrik validasi. Yang pertama, harus lembar persetujuannya diupload. Baik itu kakak, tanda tangan kakak-kakak, dan juga tanda tangan kepala sekolah berstempel. Harus ya. Kemudian, video atau PDF itu berkaitan dengan pemahaman kita terkait dengan implementasi dan materi PJOK yang kita lakukan selama ini. Ya, jadi hubungannya dengan materi PKG PJOK, ya program rencana tindak lanjut, kemudian video pembelajaran, RPP modul itu berkaitan dengan materi. Jangan di luar itu. Misalnya kakak ngupload nanti terkait dengan pelatihan pramuka, Anda ada itu, tidak ada hubungannya, ya. Jadi jangan diupload itu atau materi tentang kepramukaan, begitu jangan tentu saja ya, karena itu tidak ada hubungannya dengan materi pelatihan kita supaya nanti tidak salah begitu ya. Kemudian selanjutnya itu saya pastikan insya Allah tidak ada dari kakak-kakak yang kemudian bukti karyanya mengandung unsur sara ya, ras, agama, suku dan antar golongan itu tidak.
Kemudian tidak boleh memuat unsur pornografi, ini Kak Suryat ya, nggak boleh ya. Kemudian unsur ujaran kebencian. Jadi ndek kanggo Kak bareh pas Kakak mengupload ternyata isinya nyumpak-nyumpak pas Kakak ngajar, itu nggak boleh ya. Dia lagi kampanye kemarin diupload videonya itu Kak Fasil. Jadi nggak boleh. Kemudian jangan sampai tentu saja bertentangan dengan ideologi kita. Itu kemudian karyanya harus terlihat jelas ya, gambar kemudian videonya ya bisa terlihat lah, jangan sampai kabur sekali atau nggak bisa dibaca ya. Kemudian apabila dalam bentuk video tentu saja harus terlihat jelas, kalau dalam bentuk suara juga terdengar jelas ya. Kemudian apabila menggunakan penggunaan musik atau gambar ya tentu saja jangan sampai melanggar hak cipta ya kakak-kakak. Karena nanti kalau melanggar hak cipta biasanya dalam proses kedepannya nanti akan bisa menjadi masalah begitu ya. Jangan sampai melanggar hak cipta. Kemudian yang terakhir apabila dalam bentuk dokumen ya misalnya RPP, modul ajar itu harus tercantum daftar pustaka atau referensi. Ini makanya beberapa dari punyanya kakak-kakak itu saya kembalikan karena belum ada daftar pustaka atau referensinya ya. Jadi itu ya kakak-kakak item-item yang nanti kakak-kakak bisa perhatikan kenapa kemudian saya memvalidasi dan ada yang saya harus kembalikan sementara. Karena memang harus dipastikan semuanya tercentang baru kemudian bisa saya validasi. Kenapa harus begitu kakak-kakak? Karena otomatis ketika saya validasi bukti karyanya kakak-kakak, maka dia akan langsung ngonek ke PMM-nya kakak-kakak. Nah, tentu saja kan malu bagi kita, bagi kakak-kakak, bagi saya juga ketika kemudian dibaca sama orang, materi kita misalnya A, tapi isinya di dalam B. Dan tentu saja saya dan kakak-kakak yang akan menanggung resikonya, karena itu akan di-share di PMM, akan dilihat oleh banyak orang ya. Jadi tolong itu nanti menjadi pertimbangan kita untuk kemudian memastikan karya yang kita buat itu sudah kita seleksi benar, sudah kita lihat benar, begitu. Jangan tergesa-gesa, jangan kemudian asal dikirim saja, ya, begitu ya. Baik, kemudian yang terakhir, kakak-kakak, sebelum saya tutup, ada yang masih mau ditanyakan nih terkait dengan validasi tadi, gitu. Ada? Oke, Kak Lukman, silakan, boleh. Terima kasih, Kak Fasil. Saya mau nanya sedikit ini tentang validasi itu. Berarti yang sudah terbit itu yang dikirimkan oleh Kak Fasil itu berarti udah selesai tuh Kak Fasil ya? Iya, benar Kak Lukman. Kalau ada sudah kata terbit, itu berarti bukti karya kakak-kakak itu sudah muncul di PMM. Oke? Oh ya, sudah terima muncul kasih. di PMM. Nah, tugasnya bukan berarti terus selesai, Kak Lukman. Kakak-kakak buka PMM-nya, lihat bukti karyanya, copy linknya, kemudian semat link tersebut di berbagi bukti karya yang ada di LMS. Sudah juga saya jelaskan tadi di WA kayaknya ya, kakak-kakak ya. Nah, isinya di bukti karya, ya berbagi bukti karya itu sebenarnya adalah link daripada bukti karya yang sudah diunggah di PMM, itu yang kemudian nanti akan akan ditanggapi begitu oleh teman-teman yang lain di kelas kita ya. Jadi di berbagi bukti karya itu kakak bukan menulis, bukan, tetapi mengunggah bukti karya yang sudah terbit di PMM itu. Nah, nanti itu akan nanti itu akan direspon, akan ditanggapi oleh rekannya, begitu ya. Jelas ya? Untuk yang sudah terbit tolong dilihat di PMM-nya, copy linknya, kemudian masukkan di LMS di berbagi bukti karya. Oke. Ada Kak, berarti saya sama Kak Bur yang belum ini? Gimana, Kak Suryat? Berarti saya sama Kak Bur yang belum? Ada beberapa Kak, ada 3-4 orang yang belum. Nggak apa-apa, masih punya waktu kok. Kak Bur dia sudah, tetapi kemudian masih ada yang perlu diperbaiki karena belum begitu pas ya, begitu. Nanti diperbaiki lagi kok. Tidak terlalu parah sebenarnya atau tidak terlalu sulit sebenarnya. Hanya diunggah ulang saja, dirapikan saja susunannya.
Begitu Iya, ya. iya Pak. Iya, iya. Terima kasih Kak Fasil, terima kasih banyak. Ada lagi? Ada lagi kah? Begitu. Baik, kakak-kakak, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Berarti clear ya untuk diskusi dan tanya jawab terkait dengan validasi. Jadi kakak-kakak sudah tahu apa dasarnya, sehingga saya harus mengembalikan begitu atau mengesahkan daripada bukti karya kakak-kakak. Baik, kakak-kakak, kita akhirnya sudah berada akhir pada slide ya, karena memang sudah tidak ada lagi yang perlu kita kuatkan kembali. Namun kalau misalnya nanti di dalam proses hari ke depan kakak-kakak ada yang ingin dipastikan, kita bisa komunikasikan di WA, bisa japri atau bisa melalui grup. Baik kakak-kakak, di pertemuan kita akhir ini saya ingin berbagi pantun ini sebelum saya menutup doa. Pantunnya seperti ini kakak-kakak. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati bersama, tapi waktu habislah sudah. Kemudian pantun yang kedua, burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari Papua. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal. Akhir kembali Pak Fasil. saya kebersamaan kita ini di kegiatan PJOK ini hal yang kurang berkenan, mengganggu, saya mohon maaf, tapi tentu saja ini menjadi kisah kita ya. Ini menjadi kisah yang akan selanjutnya. Kakak, informasi terakhir bahwa program diseminasi ini akan lanjut kakak-kakak di 2025. Guru yang belum di kegiatan ini. Jadi kakak-kakak bersyukur yang telah menjadi orang yang pertama dan bisa jadi akan menjadi yang ditanya itu oleh teman yang lain, sehingga nanti kakak-kakak bisa berbagi, membagikan pemahamannya dengan baik mungkin kepada rekan-rekan yang lain nantinya. Akhir kakak-kakak, saya lupa diberikan mati listrik saya. Suara Pak Pur doang, ribut malu nih. Oke, sebentar. Oke, udah dimatikan sama Kak Bur. Terakhir kakak-kakak, saya lupa tadi, tolong di LMS itu ada jurnal ya, jurnal kegiatan PKG. Tolong itu untuk diberikan jawabannya begitu, atau diberikan itu kan berupa kayak istilahnya polling ya. Semuanya tanpa. Jadi itu tugas terakhir kakak-kakak. Setelah menyelesaikan semua program ini, tolong jurnalnya untuk diisi. Apa pertanyaannya di sana, tolong dijawab saja apa adanya, begitu, tidak ada masalah. Ya, tentu saja ini untuk perbaikan kegiatan kita ke depannya agar lebih baik. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Kak Haryanto karena masih raise hand, dan Kak Alawi. Oke, gini Pak Kasil, apa namanya di sana kan ada istilah, kemarin saya lihat pollingnya, kita disuruh menilai fasilitator apa gimana itu? Oh iya. Soalnya kan ada namanya pollingnya. Di sana juga mungkin ada tolong terkait dengan penilaian fasilitator ya. Silahkan diisi juga penilaian itu, karena itu berhubungan dengan penilaian saya. Silahkan diisi saja sesuai dengan apa yang kakak dapatkan, begitu ya. Supaya kakak dapat, supaya untuk menilaikan saya juga ke depannya. Sudah bisa mulai sekarang bisa diisi jadinya Pak Fasil. Kalau memang dia sudah terbuka, setahu saya sudah terbuka dia kakak-kakak. Jadi kemarin tapi belum dibuka. Makasih Kak Fasil, silakan. Oke, baik. Makasih Kak Arianto. Kemudian Kak Alawi, silakan. Ada yang mau ditanyakan Kak Alawi? Oke, tidak ada. Enggak ada Kak Fasil, cuman dia enggak jelas suaranya nih. Kak Fadil itu. Kak Fadil, silakan Kak Fadil. Ada yang mau ditanyakan?
Nggih, terkait masalah bukti karya ini untuk penutupnya tidak ada. Gimana caranya? Oh iya, videonya Kak Fadil ya. Iya, karena tiba-tiba belum ada penutupan sudah selesai ya. Kalau menurut saya Kak Fadil bisa juga diganti aja bukti karyanya Kak Fadil ya. Berupa RPP atau modul ajar aja enggak apa-apa Kak Fadil ya. Siap. Karena itu kan videonya kepotong Kak. Nggih. Jadi belum selesai kayaknya kemudian hilang dia begitu ya. Supaya nanti tidak salah ya. Bisa diganti nggih. Bisa diganti aja Kak. Nanti saya akan buat dia tidak valid sehingga Kak Fadil bisa ganti dengan yang lain begitu ya. Saya nilai tidak valid ya Kak. Saya berarti Kak Fadil bisa berubah dengan yang lain ya. Oke, terima kasih. Ada lagi kakak-kakak silahkan. Cukup ya? Baik. Cukup. Jika demikian kakak-kakak, saya minta dengan kerendahan hati kita mungkin open kamera semua. Saya mau ambil screenshot foto kita untuk pertemuan kita terakhir dan kita nanti bertemu lagi di Pasang kangkung mulut. lain kesempatan. Mudah-mudahan ada momen kita bisa bertemu. Baik, Pasang kangkung. mungkin ya. Supaya tidak terlihat bagian yang lain ini kalau di video termasuk kami. Baik ya, izin ya kakak-kakak saya ambil gambarnya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik kakak-kakak bisa ambil foto yang ada. Itu saja. Isna enggak pernah foto di Untuk waktu dan kesempatannya. Sudah Kak Surya. Selamat menikmati pesta demokrasinya, selamat menerima serangan dan selamat menyerang. Sampai ketemu besok di lain waktu dan kesempatan. Saya pamit ya kakak-kakak undur diri dan akan saya tutup langsung pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isna enggak pernah foto dia.